Oke, halo semuanya. Selamat datang di video pembahasan OSP. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal D, telur kemasan balado, OSP tahun 2025. Oke, sebelum kita memulai pembahasannya, perkenalkan nama saya Warren Singh. Saya sekarang bersekolah di SMA Bina Mulia Pontianak. Dan prestasi saya adalah pas 2024 saya mendapatkan medali perak dan tahun 2025 saya ikut ulang lagi dan saya mendapatkan medali emas. Oke, sekarang kita akan langsung masuk saja ke dalam soalnya. Nah, bisa dilihat di soal D ini cukup panjang em, soal-soalnya ini. Kayak ada 3 halaman. Nah, jadi jika misalnya kalian nanti pas OSP ketemu soal yang cukup panjang, sebaiknya bisa diringkas dahulu. Oke, mungkin kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. Jadi intinya adalah, inti soalnya cukup pendek sebenarnya, hanya bisa diringkas menjadi eh, 1 paragraf, 2 paragraf gitu. Oke, jadi intinya Pak Dengklek itu memiliki string yaitu terdiri dari A dan B. A itu telur asli, B itu telur balado. Nah, kita itu bisa melakukan operasi. Oke, jadi kita itu bisa melakukan operasi berikut. Nah, kita memilih sebuah subarray. Jadi subarray itu kita itu ambil kayak bagian dari array dan harus connected, harus berurutan. Oke. Nah, setelah kita mengambil subarray, kita akan menghapusnya. Nah, menghapus dari semua karakter-karakter di L sampai R. Nah, setelah kita hapus, kita gabungkan kembali string yang tersisa. Jadi contohnya adalah misalkan string awal itu AABB. Nah, dan kita memutuskan untuk menghapus subarray dari 2 sampai 3. Nah, maka dari itu, hasil akhir dari operasinya adalah AB. Jadi, stringnya di indeks 1 dan indeks 4 kita gabungkan kembali. Nah, apa yang mau diperoleh dari soal ini adalah hasil string akhirnya itu harus terdiri dari huruf B saja. Nah, dan kita itu diminta untuk memaksimalkan banyaknya huruf B yang tersisa. Oke, jadi contohnya gimana? Mungkin kita bisa lihat sampel TC ya. Sampel TC yang mana ya? Hmm, oke deh. Mungkin kita coba lihat sampel TC1 dulu. Oke. Nah, kita coba lihat yang sampel ini. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan kita itu memiliki BBA, BA, dan seterusnya itu. Dan kita hanya boleh melakukan operasinya itu 2 kali. Nah, pada contoh di penjelasan contoh, bisa kita lihat, kalau misalnya kita hapus string 6 sampai 7, nanti akan tersisa menjadi BBA, BAA, BAAB. Nah, kemudian, maaf, ini sampel TC2 ya. Oke. Kalau sampel TC1, kita bisa melakukan berikut. BB, A, salah. BB, A, B, A, B, B, B. Oke. Nah, jika kita melakukan operasi di mana ya? Oke, dari indeks 1, 2, 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, anggap operasi pertama kita melakukan penghapusan di indeks 5 sampai 11. Nanti kita akan mendapatkan stringnya tersisa adalah BB, AB, BBB. Oke, nah setelah itu kita bisa melakukan satu operasi lagi. Em, Mungkin kita pilih indeks 3 sampai 3. Jadi sebenarnya LR itu nggak harus panjangnya itu 2, boleh aja kayak kita memilih satu karakter aja. Jadi kayak di contoh ini, kita cuma menghapus di indeks 3. Nah, nanti hasilnya adalah
B, 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 B. Nah, dan ini memenuhi. Karena soal itu meminta kita bahwa kita boleh melakukan dua operasi maksimal dan hasil tersisanya harus terdiri dari huruf B saja. Dan bisa dilihat ini banyaknya huruf B adalah 6 dan sesuai dengan output dari soal ini. Oke, nah sebenarnya kita itu nggak harus menggunakan semua operasi ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih 100 operasi tapi kita hanya menggunakan dua juga boleh. Ini hanya diminta maksimal saja. Maksimal huruf B yang tersisa saja. Oke. Nah, sekarang kita mungkin mulai ke observasinya saja. Oke. Nah, soal ini tentunya akan kayak mungkin kalian akan kepikiran tentang greedy gitu dan sebenarnya benar sih intuisinya adalah greedy. Nah, kenapa greedy? Jadi inti observasi satu yang oke. Jadi intinya adalah observasinya adalah itu. Kita menggunakan K sebanyak mungkin. Eh, bukan sebanyak mungkin juga sih. Lebih ke kalau misalnya udah semua hurufnya B ya tentunya kita stop. Tapi kalau misalnya ada K yang tersisa dan masih ada huruf A, tentunya kita pakai K-nya itu sebanyak mungkin aja. Em, mungkin observasinya K besar ya lebih bagus. Oke. Nah, coba kita perhatikan ketika K-nya satu, apa yang terjadi? Kenapa kita bisa bilang bahwa kalau K-nya besar itu lebih bagus? Kita ambil aja random string gitu. Ambil string yang kecil aja. Seperti B A A, B B A deh. Oke. Kalau K-nya satu, berarti kita itu harus hapus semuanya. Dari indeks 2 sampai indeks 5. Jadi nanti hasil akhirnya adalah B. Nah, kenapa kita harus hapus dari indeks 2 sampai 5? Karena ingat bahwa kita hanya boleh melakukan satu operasi. Tapi dalam satu operasi tersebut kita harus menghilangkan semua huruf A-nya. Nah, cara yang paling optimal adalah kita langsung hapus saja dari A yang paling ujung kiri sampai A yang paling ujung kanan. Setelah kita hapus, maka tersisa B saja. Nah, bisa dilihat bahwa dua huruf B ini malah hilang, kehapus. Dan tentunya ya kita nggak pengen dia hapus kan, tapi ya mau gimana lagi kalau K-nya emang cuma satu saja. Nah sekarang coba kita lihat bahwa jika K-nya adalah dua. Kalau K-nya dua berarti kita boleh memilih range yang lebih banyak. Kita nggak harus kayak cuma satu range langsung hapus aja semua A-nya. Kalau K-nya dua, kita bisa memilih dua range-nya adalah kita pilih indeks 2 sampai 3 dan indeks 6. Oke, nanti hasilnya adalah B, B, B. Nah, ini yang seperti saya maksud tadi, kalau K yang besar itu kemungkinan B-nya lebih banyak itu lebih besar. Oke. Nah, karena B, B, B ini ya udah selesai, tentunya kalau K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5, dan seterusnya, ya pasti juga hasilnya sama, karena banyaknya huruf B di string ini ya cuma 3 juga kan maksimal. Nggak bisa kita lebih optimalkan lagi. Oke, jadi observasinya K yang besar itu lebih bagus sampai kita menemukan sebuah string yang B-nya itu nggak ada yang kehapus. Oke, kalau udah semuanya nggak kehapus, nanti K yang lebih besar udah nggak mempengaruhi lagi. Dan nanti nilainya itu sama persis. Oke, sekarang kita akan coba lihat kenapa kalau K-nya satu itu bisa kehapus dan gimana cara kayak kita bagi range-nya biar B yang dihilangin itu lebih minimum. Nah, kalau misalnya lihat soal kayak begini, biasanya aku itu coba grouping sesuai dengan hurufnya.
Maksud grouping itu gimana? Kalau tadi di sini, string sebelumnya kita bisa grouping jadi B-nya ada satu, A-nya ada dua, B-nya ada dua, A-nya ada satu. Eh, coret. Psst. Nah, kita lihat bahwa kalau kita K-nya satu tentunya harus ambil dari semua range A-nya. Mungkin kita coba panjangin lagi B-nya. Mungkin B-nya satu lagi. Lalu ada A-nya tiga deh. Oke. Kalau K-nya satu, ya kita tentunya harus ambil ke A yang paling ujung kiri. Sampai hanya paling ujung kanan. Nanti cuman kita menyisakan B-nya hanya satu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bagi dua, optimalnya adalah kita ambil A-nya satu sampai A3 dengan dan A2 itu sendirian saja. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita pilih yang lain deh, kalau misal A2 sampai A1 nanti dan kita pilih A3 aja, yang ini menyisakan B, 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 yang ini menyisakan B, B. Oke. Nah, kenapa hasilnya berbeda? Karena coba kita lihat apa yang kita trade off hapusnya. Yang satu kita hapusnya itu dua, yang pertama kita hapusnya itu B-nya yang satu, dan yang kedua adalah kita hapusnya itu B-nya dua. Dan ya bisa dilihat yang kosong ini. Jadi yang bagian kosong adalah kita mendapatkan nilai tambahan dari banyaknya B. Nah, tentunya sesuai dengan greedy juga, kita pengen banyaknya B itu maksimal. Jadi, transisi antara misalkan operasi X ke X plus 1, hmm, range B yang nggak jadi dihapus, nggak jadi dihapus, harus yang maksimal. Oke, maksudnya apa? Range B yang nggak jadi dihapus itu harusnya maksimal. Kalau tadi awalnya kita hapusnya dari A2 sampai A3 ini, berarti B2 dan B1 ini kehapus. Tapi yang optimalnya, kita nggak jadi hapus yang B2. Jadi yang ini nggak jadi dihapus. Maka dari itu kita mendapatkan kontribusi dua jawaban yang lebih. Oke. Nah, jadi kok yang tadi misalkan X-nya satu, yang operasi satu ke operasi 2, kita bisa lihat bahwa range B2 yang awalnya kehapus, sekarang menjadi nggak dihapus, kita mendapatkan dua jawaban lebih. Nah, kalau misal kita nggak jadi hapus yang B1, malah kita hanya bertambah satu nilainya. Jadi observasinya hanya dua sebenarnya di soal ini. Yang pertama adalah kalau K-nya besar, nilai jawabannya itu bakal membesar. Dan observasi keduanya adalah dari transisi operasi X ke X plus 1, misalkan ada beberapa range B yang dihapus. Nah, dari range B yang dihapus itu, kita coba nggak jadi hapus yang paling maksimal aja. Jadi kalau di contoh ini, kita nggak jadi hapus yang B,2. Tapi kalau misalnya ada beberapa range deh yang nilainya maksimalnya sama, contohnya kayak anggap ada B1, A2, B1, A2, B1. Nah, ups. Oke. Kan awalnya kita dan A2 lagi. Awalnya kita hapus dari A2 yang paling kiri sampai A2 yang paling kanan. Nah, tapi sekarang kita pengen operasinya itu ada dua buah. Karena ada dua buah B1 yang sama besar, kita pilih aja salah satu. Nanti nilai yang bertambah juga sama besar kan. Dua-duanya menghasilkan kontribusi tambahan sebanyak satu. Jadi kalau dua, kita boleh pilih aja dari A2 sampai yang ini, dan A2 yang ini sendiri. Dari A2 yang kiri ke A2 tengah, kita satu operasi, A2 yang kanan, satu operasi. Jadi totalnya ada dua. Dan ini mendapatkan kontribusi jawaban adalah BB. Oke,
Nah, dari observasi ini kita bisa extend lagi ke full solve. Sebenarnya udah nggak jauh sih ke full solve-nya. Palingan ada beberapa kayak detail implementation yang harus diperhatikan. Oke. Nah, detail implementation-nya apa? Mungkin aku hapus dulu deh. Hmm, oke. Oke. Perhatikan eh, kalau misalnya ada B, 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 A, A, B, B, A, B, B. Nah, kita bisa lihat bahwa 3B di awal dan 2B di akhir itu pasti masuk ke answer. Oke, kenapa? Karena apapun, walaupun misalnya K-nya satu, ya kita juga pilihnya dari A yang paling kiri sampai A yang paling kanan kan. Ngapain kita pilih A yang, kita pilih range LR yang lebih jauh? Toh nanti kalau kita melakukan operasi dari A paling kiri ke A paling kanan juga menghasilkan B semua. Jadi kalau misalnya kita pilih range yang lebih besar kayak gini, tentunya nggak optimal karena kita membuang jawaban B-nya. Nah, jadi detail implementationnya mungkin kita hati-hati bahwa B yang di paling kanan dan B yang di paling kiri, dua-duanya itu pasti masuk ke answer. Tapi ini harus kalau misalnya dia itu yang paling ujung kiri dan paling ujung kanan. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada A lagi di sini, nanti yang B yang paling ujung kanan nggak masuk ke jawaban. Karena nanti kita ambilnya itu, nah, dari A yang paling kiri ke A paling kanan. Jadi kita yang pasti masuk ke jawaban adalah B yang paling ujung kiri, dan tidak boleh A yang mendahuluinya, dan B yang paling ujung kanan dan tidak boleh ada A yang sesudahnya. Oke. Dan setelah itu dari observasi yang tadi transisi antara operasi X ke operasi X plus 1 kita pilih yang paling maksimal. Jadi anggap ada kayak beberapa grup B gitu. Kita bisa grouping B-nya ada. Jadi nanti kita hanya grouping B, banyaknya B saja. Yang A kan nanti kita bisa cek dari antara A ini banyak B-nya ada berapa sih? Dari antara A ini ada berapa banyak B-nya? Bisa kita lihat kalau kita masukin gitu. Banyaknya B berarti yang ini ada nol di antaranya. Yang ini banyaknya B-nya ada 2. Yang ini banyaknya B-nya juga ada 2. Nah, berarti kalau misalnya ada dua buah operasi, kita bisa dengan kata lain em, membebaskan satu buah yang nggak jadi dihapus. Kalau misalnya kita ada 3 operasi, berarti dengan kata lain kita bisa membebaskan 2 buah yang maksimum. Kalau misalnya kita punya 4 operasi dengan cara yang sama, berarti kita bisa membebaskan 3 buah range B yang maksimum. Oke, jadi kita sama saja dengan bilang kita bisa bebaskan ups, ini apa? Kita bisa bebaskan K-1 range B yang maksimal. Oke. Jadi nanti kita bisa grouping aja dari di antara A-nya. Misalkan kita udah dapatkan sebuah vektor. Nanti kita bisa sort vektornya. Lalu kita milih aja K-1 range B yang maksimal aja. Setelah itu nanti kita tinggal jumlahin saja dan tambahin yang tadi aku bilang. Kalau yang paling ujung kiri dan paling ujung kanan tadi kita masukin ke answer-nya. Dan nanti kita akan mendapatkan full answer. Oke.
Oke, sekarang kita udah mengetahui idenya, maka kita tinggal lanjut ke bagian kedua, yaitu kita implementasikan ide kita. Oke. Aku share screen dulu. Bentar. Oke, udah. Oke, jadi pertama-tama tentunya kita perlu masukin include bits dan using namespace. Kalau aku prefer untuk memilih define in long long karena aku malas memikirkan integer overflow. Kalau long long kan 1 18 kan maksimal. Oke. Nah, tentunya biar input kita itu lebih cepat, kita harus pakai IS base. Kalau nggak ada IS base biasanya tel ya. Jadi eh, karena kita tahu bahwa OSP itu cuma one shot, kita harus meminimalkan kesalahan-kesalahan yang konyol. Oke, sekarang kita coba mulai input. Inputnya ada integer nk, kita siin dulu, dan string s. Oke, nah sesuai yang tadi aku bilang, kita mau grouping vektor grup B-nya itu. Oke, kita grup B. Oke, dan mungkin biar kita tahu bahwa di antara interval R, kita bisa simpan counter gitu. Di antara grup, di antara dua huruf A, ada berapa buah B. Oke. Nah, sekarang kita mau coba hitung yang misalkan A, BB, A. Oke, kita mau cari, berarti answer kan bertambah sebanyak 2. Karena 2B di awal langsung jadi answer. Langsung masuk answer. Jadi kita coba mau cari 2B ini ada berapa. Ya, maksudnya kayak di depan B-nya ada berapa. Nah, kita bisa simpan boolean gitu, menunjukkan bahwa apakah A ini sudah pernah muncul atau belum. Mungkin kita bisa simpan bool depan deh. Oke, kalau false berarti A-nya itu belum pernah muncul. Oke, sekarang kita coba iterate dulu semua S-nya. String S, jadi ada sampai S.line, plus plus. Oke, jika stringnya adalah B, tentunya kita tahu bahwa banyaknya counter berarti bertambah karena kita pengen mencari di antara A-nya itu ada berapa sih. Else, if depan ini masih false, berarti kita tahu bahwa A ini itu masih belum ada. Berarti belum ada A yang pernah muncul sebelum A yang sekarang kita consider. Nah, maka dari itu kita bisa langsung answer ditambah sama counter. Nah, oh ya, answernya belum kita initialize. Oke. Jadi answernya ditambah sama counter, tapi jangan lupa depannya itu kita kasih true. Oke. Karena kita tahu bahwa kita udah pernah menemukan A. Else, berarti udah ada A. Nah, berarti udah ada A dan kita sekarang menemukan A lagi. Nah, berarti kayak contohnya BBB yang 3 buah B ini di tengah. Seperti yang tadi aku bilang, kita perlu masukin ke grup vektor dulu, nanti kita bisa membebaskan K-1 buah range B. Oke. Sekarang kita coba insert dulu. Berarti grup B ini kita pushback sebanyak counter. Jangan lupa, setelah kita melakukan operasi di A, kita harus reset counter itu menjadi 0. Karena misalkan contohnya dari A ini kita ketemu A yang di sini. A yang ini. Nah, kita udah tahu bahwa, oh oke, sekarang udah ada 3. Tapi kita ketemu A lagi. Nah, berarti di antara ini nanti kan ada 0 buah. Nggak boleh kita pushback 3 lagi. Jadi habis kita menemukan huruf A lagi, kita reset dulu A-nya, counternya ini ke 0. Oke. Sesuai tadi aku bilang, kita perlu sort dulu. Nah, biar enak kita sort dari yang paling besar aja. Kalau biasanya kan grup B dot begin grup B dot end. Kalau mau dari yang paling besar ke terkecil, kita bisa pakai R begin R end. Jadi reverse begin reverse end. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa kita mau memilih K-1 buah. Oke. Kita coba minimumin K-1 dan SZ.
SZ itu apa? SZ itu grup B dot size. Oke. Coba biasakan kan sebenarnya kalian bakal mikir kenapa kita nggak langsung gini aja. Nah, cuman kadang kalau misalnya grup B dot, nah bakal keluar warning kan. Karena ini sebenarnya bukan integer. Nah, biar gampang aja dan meminimalkan kesalahan-kesalahan, kita coba pakai integer aja. Kita buat JSZ gitu. Oke. Sama biar kayak kalau misalnya kalian ada eh kalau misalnya kalian itu SZ-nya itu nol, mungkin kayak kalau misalnya kalian kepakainya itu SZ min satu dan SZ-nya ada nol, kalau nol min satu kan min satu kan harusnya. Tapi kalau misal kita pakai grup B dot size, nah ini bakal muncul angka positif random gitu karena grup B ini adalah unsigned integer seingatku. Jadi unsigned integer itu nggak bisa negatif. Karena aku sering dapat kesalahan begitu, aku bisa pakai variabel SZ aja. Oke. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita bisa membebaskan grup B-nya ini. Nanti kita tinggal wait. Oke, wait. Kita ganti ke ini. Oke. Nanti kita tinggal tambahin grup BI. Oke. Nanti tinggal see out aja jawaban kita. Oke. Nah, tapi kita masih kekurangan sesuatu. Kan kita tadi udah hitung B yang di depan. Nah, kalau misalnya ada B yang di belakang gimana? Nah, kalau ada B-nya di belakang itu sebenarnya cukup gampang. Nanti di akhir kita tinggal answer tambah sama counter. Kenapa? Karena kalau misal kita habis ketemu A yang terakhir, nanti counter kita bakal bertambah terus. Oke, ketemu B plus plus, ketemu B lagi plus plus. Nah, setelah selesai for loop, berarti sekarang counter kita ada dua. Dan benar kalau banyaknya counter di belakang itu sesuai, banyaknya B di belakang itu sesuai dengan counter. Jadi ini sebenarnya tinggal answer dan answer plus counter aja. Oke. Sebelum itu mungkin kita coba cek apakah ada kemungkinan RTE atau MLE atau TLE gitu atau mungkin division by zero. Harus hati-hati kalau misalnya di OSP. Aku di OSP pernah kena division by zero. Aku lupa kalau waktu itu kayak misalkan X per B min A, tapi B bisa 9A, nanti kalau X per 0 kan RTE. Nah, aku tahun lalu kena kesalahan gitu, jadi ya sebaiknya kalian tidak melakukan kesalahan itu karena cukup konyol dan mengakibatkan nilai kalian harusnya 100 jadi 0. Ya, harusnya cukup tragis sih. Oke, kita coba lihat apakah ada yang memungkinkan. Kalau RTE biasanya indeks gitu. Seharusnya tidak. Ini I sampai S dot naik. Kita sort grupnya. Kita lihat kalau ada, kita minimumin sama SZ. Biar kalau K-nya itu ternyata lebih besar, kita bisa stop aja. Ya, kita coba cek ada lagi nggak. Oke, harusnya cukup aman sih ini. Oke, kita coba run dulu kodenya. Oh ya, save dulu. Oh, oke. Hmm, oke, kita slash output. Oke, kita coba ambil TC-nya. Oke, 6. Ini benar. Lalu kita coba TC2. Harusnya hasilnya adalah 7. Oke, benar lagi. TC3 harusnya hasilnya adalah 4. Oke, benar. Dan ini 0. Oke, oke. Sekarang kita coba submit dulu. Oh, ups. Aku nggak share full screen. Bentar, aku ganti dulu. Share screen. Ops. Oke, udah. Kita coba submit. Oke, semoga aja ya.
Oke, masih belum. Berapa? Oke, 15 segmen. Oh, oke, Aceh. Oke, berarti soal kita udah Aceh. Oh iya, masih ada soal pemahaman ya. Oke. Enaknya kalau kalian udah punya kode, soal pemahaman itu tinggal kalian jalanin kode aja. Jadi kalau di sini kita tinggal jalanin, oh ini N-nya 5, K-nya 1. Lalu stringnya B, 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 B. Nanti kalian bisa kayak cek, oh A-nya hasilnya adalah 5. B nanti hasilnya 6. Nanti C hasilnya ini, D hasilnya ini, E hasilnya ini. Nanti kalian tinggal bandingkan aja jawaban yang paling besar. Oke. Kalau yang ini tinggal jalanin kode juga, kalian tinggal hitung N-nya ada berapa ini. K-nya berarti 2. Nanti string ini tinggal keluarin ya. Untuk D3 juga sama persis, tidak ada beda. Oke. Oke, udah deh. Oke. Dengan begitu berarti pembahasan soal D kita udah selesai. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa follow IG CT terus. Oke, thank you semuanya.